Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iip Syarif Hidayat. Saya hari ini mengajar di SDN Cijati, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Saya merupakan alumni dari pelatihan Teacher Training Australia pada tahun 2013-2014. Saya juga merupakan alumni dari Guru Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, Malaysia pada tahun 2016 dan sampai dengan tahun 2018. Saya juga sering mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Seameoki Tap In Matematika, Seameoki Tap In Science, dan beberapa pelatihan yang diadakan oleh UNESCO mengenai climate change. Kebun sekolah yang ada di belakang saya ini merupakan hasil dari produk atau proyek pembelajaran siswa. Jadi pembelajaran yang saya lakukan di kelas yaitu selain siswa belajar secara langsung dari kebun sekolah yang ada di sekolah ini ya. Jadi mereka secara kontekstual belajar secara langsung dari kebun sekolahnya, juga mereka saya ajarkan untuk membuat pupuk organik cair. Dan kebun sekolah ini adalah merupakan sarana untuk belajar siswa. Jadi mereka bisa belajar secara langsung ya mengenai tanaman yang mereka tanam ya, kemudian mereka mengadakan penelitian di kebun sekolah ini, dari mulai pertumbuhan sampai kepada perawatan sampai kepada pengolahan hasil tanaman yang sudah mereka tanam, yang sudah ditanam oleh para siswa itu sendiri. Nah, untuk pembelajarannya saya menggunakan model pendekatan pembelajaran Pancaniti. Apa itu model pendekatan pembelajaran Pancaniti? Merupakan model pembelajaran yang diambil dari filosofi kesundaan. Pancaniti ini merupakan model pembelajaran yang melalui 5 tahapan langkah-langkah pembelajaran dalam hal ini ya. Nah, model pembelajaran ini sangat relevan sekali dengan model pembelajaran project based learning. Dan kalau dikaitkan dengan pendekatan, model pembelajaran Pancaniti ini sangat relevan sekali dengan STEM, pendekatan STEM, yaitu Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika. Bedengan-bedengan yang dibuat oleh siswa ya, ini adalah contoh kebun sekolah yang dijadikan sebagai media pembelajaran. Nah, bentuk-bentuk bedengan ini bervariasi. Jadi bedengan ini pun bisa dijadikan pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran matematika, di mana siswa bisa menemukan luas bidang datar ya. Kemudian bisa menemukan bentuk-bentuk dari bedengan ini. Ketika membuat bedengannya pun siswa diajarkan untuk mendesainnya sendiri. Sehingga di sini ada pendekatan STEM-nya ya, pendekatan STEM-nya di sini saya gunakan juga ya. Jadi kebun sekolah ini mereka bisa desain sendiri, kemudian mereka juga bisa hitung berapa luasnya, berapa volumenya. Ini masuk ke pembelajaran matematika, sains, dan teknologi. Ini pun adalah hasil pembelajaran yang dilakukan oleh siswa kelas 6. Nah, di sini ada contoh tanaman-tanaman kangkung ya, yang dimana desainnya itu mereka desain sendiri, kemudian mereka buat sendiri, mereka tanam sendiri, dan hasilnya pun nanti mereka teliti. Seperti ini ya, pohon kangkung ini, tanaman kangkung ini mengandung unsur vitamin apa di dalamnya. Nah, mereka harus tahu karena mereka merawat sendiri, mereka menanam sendiri, dan mereka juga harus tahu kandungan-kandungan vitamin yang ada di dalamnya. Kemudian selain itu juga siswa diajarkan untuk membuat pupuknya sendiri ya. Ini media tanamnya juga mereka dibuat sendiri, mereka olah sendiri ya. Saya juga gunakan bedengan ini dengan sampah-sampah plastik ya, yang dimasukkan ke dalam botol atau disebutnya ekobrik, karena siswa juga tak hanya diajarkan untuk bercocok tanam atau melakukan penelitian, tetapi mereka juga diajarkan untuk merawat lingkungan, bagaimana bisa mengolah sampah pertaniannya itu sendiri menggunakan pertanian permakultur, sehingga tanaman di sini beraneka ragam
ya. Saya juga ajarkan bagaimana siswa mengetahui proses penguraian pada sampah itu sendiri ya. Nah ini, mereka harus tahu hasil fotosintesis bakteria yang dilakukan oleh siswa dalam pembelajaran berbasis proyeknya ya. Jadi pembelajaran ini mengajarkan kepada siswa bahwa mereka tak hanya belajar secara teori saja, tetapi siswa juga diajarkan untuk belajar secara langsung, secara kontekstual. Nah, ini adalah merupakan salah satu produk hasil proyek pembelajaran berbasis Pancaniti di sekolah atau di kelas ya. Nah, ini dibuat dari Ecobrick. Ajaran ini juga bisa masuk ke dalam pembelajaran STEM ya, dimana siswa bisa mendesain ya, kemudian menghitung berapa volumenya, berapa volume dari bangunan ini juga untuk media pembelajaran, dan proyek ini juga bisa digunakan sebagai media pembelajaran di sekolah. Nah, berikut ini adalah contoh model pembelajaran Pancaniti berbasis tatanan di Balai Atikan dengan menggunakan pendekatan STEM ya. Di sini saya coba perlihatkan contoh pembelajarannya secara singkat. Nah, pada tahap awal, pada tahap niti harti, yaitu kemampuan mengetahui dan mengerti melalui proses mendengar, membaca, melihat, dan mengamati. Pada tahap ini, siswa atau peserta didik yaitu melakukan pengamatan, menemukan masalah, mengerti tujuan yang diharapkan. Pada tahapan yang kedua yaitu niti surti, yaitu tahapan ini memahami dan menghayati sehingga informasi yang telah diketahui menjadi lebih jelas. Nah, pada tahapan ini peserta didik diajak untuk memaparkan pemahaman secara verbal, memprediksi solusi melalui brainstorming, menunjukkan rencana proyek. Jadi pada tahap ini guru berkolaborasi dengan peserta didik untuk merencanakan proyek dan memberikan umpan balik terhadap pengajuan proyek yang akan dilaksanakan peserta didik. Selanjutnya memasuki ke tahapan niti bukti. Nah, pada tahapan ini implementasi yang akan menimbulkan pembuktian dari berbagai informasi yang didapatkan pada tahapan sebelumnya menjadi lebih bermakna. Nah, tahapan ini kegiatan yang dilakukan oleh siswa adalah memilih sumber data yang diperlukan, melakukan pengumpulan data, menyimpulkan informasi yang diperoleh, melaksanakan proyek, dan menuliskan tahapan kegiatan yang dilakukan. Pada tahapan niti bukti ini, guru melakukan monitoring terhadap aktivitas peserta didik selama melaksanakan proyek pembelajaran. Kemudian pada tahapan selanjutnya adalah tahapan keempat, yaitu niti bakti. Nah, tahapan pelaksanaan yang sudah berjalan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah dan temuan pada proses pemecahan masalah, mengevaluasi, merancang, dan proses pembuatan ulang kegiatan pembelajaran yang sudah dilalui. Nah, proses pembuktian pembelajaran siswa selesai di niti bakti. Nah, pada tahapan ini peserta didik sudah dapat membaktikan temuannya untuk dirinya, sesamanya, lingkungannya. Jadi bakti ka diri, bakti ka sesama, dan bakti ka alam. Nah, kegiatan yang dilakukan siswa pada tahap niti bakti ini adalah menganalisis perbandingan antara hasil pelaksanaan dengan konsep, menyimpulkan hasil perbandingan, memecahkan masalah, menerima umpan balik, dan melakukan proses perbaikan. Ini ada pada tahap niti bakti, yaitu tahapan keempat. Pada tahap niti bakti ini, guru melakukan assessment for learning dan assessment as learning. Tahapan yang terakhir adalah tahapan niti sajati. Tahapan yang mencerminkan kebulatan pemahaman yang dikomunikasikan sebagai bentuk integrasi dari tahapan mengerti, memahami, membuktikan, dan menguji coba berdasarkan proses pembelajaran dan pengalaman pribadi sehingga menghasilkan disiplin ilmu baru yang tak bisa terbantahkan. Nah, inilah yang disebut dengan tahapan niti sajati. Pada tahapan ini yang dilakukan oleh siswa adalah melakukan penilaian diri terhadap proses dan hasil pembelajaran
mempersiapkan presentasi, melakukan presentasi, menyusun laporan dalam bentuk buklet, artikel, poster, dan mempublikasikan laporan melalui media publikasi sekolah dan media sosial pribadi. Nah, selesai sudah pada tahapan ini, yaitu Niti Sajati. Guru memfasilitasi asesmen e-learning, penilaian diri, dan testimoni peserta didik setelah melaksanakan proyek. Selesai sudah proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Pancaniti dari tahapan Niti Harti sampai kepada Niti Sajati. Nah, pembelajaran ini merupakan sebuah pembelajaran yang berbasis tatanan di Balai Atikan. Terima kasih.